Welcome back to Kisah-Kisah Channel. Don't forget to subscribe, like, and share ya. Kisah heroik Jenderal Sudirman dalam melawan penjajahan Belanda yang patut diteladani. Salah satu pahlawan kemerdekaan yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Ia adalah Panglima Besar pertama TNI yang menjabat di usia yang masih sangat muda. Ia merupakan pahlawan nasional yang memimpin perang gerilya melawan agresi militer Belanda. Perjuangannya dalam membela Indonesia menorehkan kisah hebat yang patut dikenang masyarakat dan patut diwariskan ke anak cucu kita. Dilansir dari wikipedia.com, Jenderal Sudirman merupakan seorang guru sebelum berkecimpung di dunia militer. Ia menjadi tenaga pendidik di HIS Muhammadiyah Cilacap pada tahun 1936. Dalam mendidik putra dan putri bangsa, ia tak lupa menyelipkan semangat nasionalisme kepada murid-muridnya lewat cerita revolusi Prancis. Dikarenakan ia tidak memiliki ijazah sebagai guru hanya karena dia lulus dari sekolah menengah pertamanya, ia lalu mengatasi kekurangannya tersebut dengan belajar dari guru-gurunya di MULO, yakni Mir Witgebrit Lager Onderwijs Wiworotomo. Tak lama kemudian Sudirman pun diamanahkan menjadi kepala sekolah di tempat ia mengajar. Perjalanan berliku Jenderal Sudirman dari menjadi guru hingga Panglima Besar, Jenderal Sudirman melambaikan tangan atas sambutan rakyat yang meriah di Stasiun Manggarai, Jakarta pada 1 November 1946. Pada masa penjajahan Jepang, Sudirman terpaksa melepaskan jabatannya sebagai kepala sekolah. Ia kemudian menjadi anggota Shu Sangikai alias Dewan Perwakilan, serta anggota Jawa Hokokai Karesidenan Banyumas, serta mengikuti pelatihan pembela tanah air atau PETA di Bogor pada 1944. Setelahnya ia dinobatkan menjadi Daidanco alias Komandan Batalion Daidan 3 di Kroya, Banyumas. Kemerdekaan Indonesia membuat Kolonel Sudirman dipercaya menjabat sebagai Komandan Divisi 5 TKR Purwokerto pada usianya yang ke-29 tahun. Ia berperan dalam mengatur strategi melawan sekutu di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Setelahnya pada 18 Desember 1945 Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia mendapatkan tugas untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumiharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman pun terpilih menjadi Panglima Besar. Sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman pun memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran tersebut dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat
terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer pertama kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Meski sempat sakit karena penyakit TBC yang diidapnya, namun pada tanggal 19 Desember 1948 Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan lamanya. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari tempat tersebut ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh kembali. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Namanya kini tersemat dalam banyak peninggalan, seperti uang kertas rupiah keluaran 1968, dan namanya juga diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan juga monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, Jenderal Sudirman ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Thanks for watching.